Pertama, kali ini kami akan mengumumkan terkait dengan program stimulus ekonomi dan bertempat di stasiun kereta api Gambir, karena ini kaitannya juga berupa pemberian diskon tarif transportasi pada periode libur untuk Hari Besar Keagamaan Nasional, Lebaran, Idul Fitri. Terbukti di periode yang lalu termasuk Nataru meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat yang kemarin sampai dengan 5,39. Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 itu mencapai mobilitas masyarakat 154,62 juta orang dan libur Nataru 110,43, dan secara year on year satu tahun di tahun 2025 itu 5,11%, dan pada Desember kunjungan Wisman 1,41 juta dan Wisnus 105,98 juta. Nah, realisasi jumlah penumpang pada periode kemarin di Idul Fitri itu diskon transportasi udara dimanfaatkan oleh 3.149.224 penumpang, kereta api 3.583.098 penumpang, dan angkutan laut 797.999 penumpang, penyeberangan 518.210 penumpang, dan 1.100.273 kendaraan. Nah, untuk itu pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut PT Pelni untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP tanggal 12 sampai 31 Maret diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri. Targetnya 3,3 juta penumpang. Kemudian pada waktu untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta. Pemerintah menerapkan skema kerja work from anywhere, bukan libur ya. Ini clear work from anywhere atau flexible working arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26 dan 27 Maret. Itu 5 hari, nanti detailnya akan disampaikan oleh Ibu Menpan RB dan Menteri Tenaga Kerja. Bagi pegawai ASN akan ada surat edaran, dan juga pekerja swasta juga akan ada surat edaran dari Menaker. Kemudian terkait dengan bantuan pangan untuk memperluas daya beli dan memperkuat dari sisi demand side, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan
yaitu bentuk bantuan pangan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng selama 2 bulan. Target penerimanya adalah 35,04 keluarga penerima manfaat, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4. Estimasi kebutuhan anggaran sebesar 11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti. Dan Pemda maupun KL yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Sosial. Terima kasih Pak Menko, para Menteri, Pak Mensesnek, Pak Seskap. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, terkait stimulus ekonomi triwulan pertama, ada penyaluran bantuan sosial yang melalui Kementerian Sosial. Tentu ada bantuan-bantuan dari Presiden lewat kementerian yang lain, tetapi ini adalah bantuan sosial yang melalui Kementerian Sosial. Ada 2 jenis bansos. Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu bansos bantuan sembako dan program keluarga harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 17,5 triliun. Kemudian yang kedua adalah bansos adaptif. Yang pertama ini bansos adaptif untuk bansos kebencanaan, termasuk untuk Sumatera, dan juga untuk bencana di beberapa tempat lain dengan nilai lebih daripada 2,3 triliun. Lalu yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah 20 triliun. Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari 17 triliun. Sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran, dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Dan ini memerlukan proses, mulai dari membuka rekening maupun nanti kita salurkan lewat PT Pos Indonesia. Saya kira itu tambahan dari kami, Bapak Ibu sekalian. Kami atas arahan Presiden membuka partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut memutakhirkan data. Ada 2 saluran. Saluran pertama adalah jalur formal yang itu bisa diproses mulai tingkat RT, RW, nanti ke kelurahan, terus ke Dinsos, tanda tangani oleh Bupati Wali Kota, baru kita proses selanjutnya bersama BPS. Sementara itu kita membuka jalur partisipasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Jadi kami mengundang masyarakat untuk ikut memberikan usul maupun sanggah terhadap data-data penerima bansos. Pertama lewat comment center kami yang beroperasi selama 24 jam 021 171. Yang kedua ada WA center kami, nanti nomornya akan kita susulkan. Dan yang ketiga ada aplikasi cek bansos, di mana semua masyarakat bisa melakukan usul sanggah di situ. Nanti akan kita serahkan sepenuhnya kepada BPS untuk dilakukan verifikasi validasi. Selanjutnya nanti hasilnya dalam bentuk perankingan mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sesuai dengan rapat dengan Pak Menko, fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2
Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4. Demikian tambahan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mensos. Selanjutnya Prof. Jaseri, Mennaker. Terima kasih Pak Menko yang saya hormati, Pak Menko, Pak Mensesnek, Pak Mensos, Pak Menhub, Ibu Menpan RB, dan Pak Mensekap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan pelaksanaan work from anywhere bagi pekerja buruh di perusahaan, maka kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik. Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan oleh karena itu pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan. Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dapat diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerja tetap produktif. Hal-hal tersebut di atas selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menaker. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menpan RB. Baik, terima kasih Pak Menko yang saya hormati, Pak Menteri Perhubungan, Pak Seskap, kemudian juga Pak Mensesnek dan Pak Mensos dan Pak Menteri Sekretaris Negara. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Saat ini saya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 terkait dengan kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari Nyepi, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret, kemudian juga 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Pada pelaksanaan tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menghimbau kepada para pimpinan instansi pemerintah daerah agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN ini secara mandiri dan selektif. Kemudian juga kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal,
seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya meskipun berada di dalam periode libur nasional. Dan para pimpinan instansi diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan agar penerapan fleksibilitas tugas kedinasan ini dapat dilangsungkan secara tertib dan tetap di dalam koridor penyelenggaraan layanan publik. Dan para pimpinan instansi agar membagi jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor yang akan melaksanakan secara fleksibel yang akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada para pegawai ASN yang tetap mengedepankan akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Instansi pemerintah diharapkan secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui SP4 Lapor www.lapor.go.id atau kanal aduan tatap muka maupun media lainnya, serta tetap melakukan survei kepuasan masyarakat melalui QR Code di unit layanan masing-masing yang tersambung kepada kanal lapor.go.id. Kemudian juga saya mengingatkan kepada seluruh ASN dan para pimpinan instansi untuk tetap memastikan para pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing untuk tidak memberi dan atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang bertentangan dengan tugasnya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko yang saya hormati, Pak Menko Perekonomian, Pak Mensesnek, Pak Seskap, Pak Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, dan Ibu Menpan. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami sampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2026 agar berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Beberapa hal yang sudah kami siapkan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan lebaran ini adalah diantaranya penyiapan surat ketetapan bersama atau surat keputusan bersama berkaitan dengan pengaturan angkutan lebaran tahun 2026. Kami berkoordinasi dengan Korlantas Polri, Direktorat Jenderal Bina Marga PU, dan Kementerian Perhubungan. Kemudian sebagaimana tadi disampaikan juga berkaitan dengan work from anywhere dan juga stimulus, kami juga melakukan rem cek atau uji kelaikan persiapan sarana-prasarana yang berkaitan dengan moda transportasi baik darat, laut, dan udara serta kereta api, serta juga sarana jalan baik itu jalan tol maupun dengan jalan arteri nasional. Ini kami koordinasikan dengan Kementerian PU agar masyarakat yang melintasi kedua jalan tersebut dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Kemudian selain stimulus yang tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian, kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon, diantaranya adalah untuk moda transportasi kami menyiapkan mudik gratis untuk 34 tujuan provinsi dengan menggunakan 401 kendaraan bis. Kemudian kami juga menyiapkan tiket gratis untuk penumpang sebanyak 50.000 penumpang ekonomi, dan juga moda transportasi gratis ada mudik gratis untuk kereta api jalur Pulau Jawa untuk lintas utara, lintas tengah, dan selatan dengan target sekitar 28.182 penumpang. Demikian yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan. Catatan terakhir, kami harapkan seluruh unit usaha termasuk BUMN yang tadi disampaikan yang menjalankan diskon itu untuk menjaga sampai dengan pelaksanaannya dijalankan secara baik, juga termasuk industri swasta yang regulasinya juga diberikan regulasi terkait dengan hal tersebut. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Mensesnek, Pak Menteri Naker, Pak Mensos, Pak Seskap, terima kasih Bu Menteri Pan RB dan Pak Menhub. Dengan demikian diharapkan masyarakat sudah bisa mulai untuk memesan tiket untuk merencanakan pada hari Lebaran nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah jelas, tinggal dari